Saudara, saatnya kita simak sejumlah cerita menarik dan inspiratif dalam cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Medan, Sumatera Utara dan Pekanbaru, Riau. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Roganda Malau di Medan, serta Muhammad Rizky dan juru kamera Sawino Ardi di Pekanbaru, Riau. Pertama-tama kita ke Medan terlebih dahulu, saudara. Emir, ada cerita menarik apa dari Medan? Devi dan juga saudara dari Kompas TV Biro Medan, ada dua informasi yang akan kami sajikan pada Anda dalam segmen cerita Nusantara siang hari ini. Informasi pertama, saudara, Museum Al-Quran di Sumatera Utara jadi salah satu tempat alternatif bagi warga kota Medan dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu di bulan Ramadan. Di museum ini warga dapat melihat koleksi mushaf dan mendapatkan edukasi tentang Al-Quran dan peradaban Islam. Berikut informasinya untuk Anda. Berbagai kegiatan di bulan Ramadan dilakukan masyarakat sembari menunggu waktu berbuka puasa. Museum Sejarah Al-Quran kini menjadi salah satu lokasi alternatif bagi warga di kota Medan sekitarnya menghabiskan waktu dan mendapatkan edukasi tentang mushaf Al-Quran. Lokasi ini menjadi destinasi wisata religi baru bagi warga karena museum ini masih tergolong baru dan masih berkembang dengan berbagai koleksinya. Menurut pendiri museum Ikhwan Ajari, koleksi ini sudah dikumpulkan 10 tahun sebelum didirikan dan dipamerkan pada MTQ Nasional pada 2018 di Medan. Dan museum ini didirikan untuk membuktikan Sumut memiliki banyak mushaf yang berkaitan dengan warisan sejarah Islam yang selama ini dianggap tidak ada. Alasan utamanya untuk membuktikan bahwa Sumatera Utara memiliki cukup banyak mushaf atau manuskrip yang berkaitan dengan warisan sejarah Islam yang selama ini dianggap tidak ada atau tidak, Sumatera Utara dianggap tidak memiliki mushaf Al-Quran menurut riset yang dilakukan selama 12 tahun oleh Kementerian Agama. Karena saya tidak percaya, maka saya berusaha untuk membuktikan bahwa Sumatera Utara punya mushaf, punya manuskrip yang memperlihatkan jejak peradaban Islam yang cukup tua. Sementara Diana, pengunjung di lokasi mengatakan, di sini ada scan barcode-nya, jadi sudah modern, jadi tidak harus membuka kotak kaca untuk melihat. Jadi mungkin di sini apa ya Bang? Karena ada scan kodenya itu jadi mungkin udah lebih modern lah ya kan. Jadi kalau kita misalnya mau melihat mushaf, kita nggak harus buka apa nih kacanya ini dulu, jadi kita udah bisa buka HP gitu lah. Museum ini menawarkan berbagai macam mushaf Islam kuno yang dikumpulkan pendiri sekaligus ketua yayasan Dr. Phil Ikhwan Ajari sejak tahun 2007. Museum ini memiliki 70 koleksi manuskrip kuno Al-Quran yang bisa dilihat oleh pengunjung. Seluruh koleksi mushaf Al-Quran yang disimpan ditemukan di Sumut. Setiap mushaf memiliki motif yang unik yang mewakili setiap daerah dengan ikon tersendiri, seperti motif Melayu Pantai Timur, motif Simalungun, dan motif bunga matahari. Harga tiket masuk museum pun sangat murah, Rp15.000 untuk umum, sementara untuk pelajar dan mahasiswa hanya Rp12.000 saja. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Informasi kedua, saudara, seorang petani di Kabupaten Karo berhasil membudidayakan pohon durian di dataran tinggi Karo. Kebun durian seluas 1 hektar ini menjadi salah satu destinasi warga. Berikut informasinya untuk Anda. Hampir setiap hari, kebun durian di Desa Barus Jahe selalu dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Mereka mengaku penasaran dengan kebun durian yang berada di dataran tinggi bisa tumbuh subur dan memiliki buah yang cukup lebat. Di lahan seluas 1 hektar ini, bermacam jenis durian seperti durian lokal, durian montong, blackthorn, hingga musangking ditanam dan siap dipanen. Pengelola kebun juga menyediakan pondok untuk wisatawan beristirahat atau menikmati buah durian. Pemilik kebun mengaku membudidayakan pohon durian di lokasi ini sejak 3 tahun lalu dan membuka kebun durian untuk menjadi destinasi bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karo. Ya, jadi tanah Karo ini kan subur ya. Ini kalau MDPL-nya sekitar 1.350 sampai 1.500 MDPL di Barus Jahe. Jadi ini dataran
tinggi, yang cukup dingin. Baru kali inilah kira-kira berbuah durian. Salah seorang wisatawan yang datang dari kota Medan mengaku terkejut dengan adanya kebun durian yang berbuah dengan cukup subur. Luar biasa sih, ada pengusaha yang berani nanam bibit durian di Karo, baru pertama kali sih Bang. Dan itu bibitnya dan rasa duriannya juga enak, keren sih. Diharapkan dengan adanya wisata kebun durian ini, minat petani untuk menanam durian di Kabupaten Karo meningkat. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Demikian dua informasi yang kami kemas dalam segmen Cerita Nusantara siang hari ini dari Kompas TV Biro Medan, kembali ke studio.